PT Golden Westindo Artajaya yang bergerak dalam bidang perdagangan pakan untuk pembenihan udang dan pembenihan ikan, perdagangan pakan kering ikan hias, produksi dan perdagangan pakan beku untuk ikan hias, serta perdagangan peralatan akuarium merupakan calon emiten dengan kode GWAA yang akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 30% atau sebanyak 686 juta lembar. Harga penawaran umum antara 100 sampai dengan 120 rupiah per lembar dan nilai nominal sahamnya 25 rupiah. Dengan demikian, GWAA akan dapat mengkolek dana retail sebesar antara 69 sampai dengan 82 miliar rupiah. GWAA tidak menerbitkan waran dan menurut saya hal ini lebih baik dibandingkan dengan apabila menerbitkan waran namun akhirnya warannya tidak efektif atau tidak layak untuk ditebus, seperti 70% waran dari emiten yang telah IPO dengan menawarkan waran. Saat ini GWAA berkantor pusat di Puri Indah Financial Tower, Jalan Puri Lingkar Dalam, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. GWAA telah mempunyai pabrik pakan beku untuk ikan hias melalui entitas anak PT KGI yang berlokasi di Jalan Raya Muhammad Toha, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Dan GWAA juga telah mempunyai bangunan gudang di kawasan industri Milenium di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Bisa jadi GWAA akan menjadi emiten yang listing dengan jeda waktu terlama dari emiten yang listing sebelumnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2024, yaitu PT Esta Indonesia, emiten dengan kode NES. Wow! Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena BEI telah kebobolan 5 pegawainya yang fraud dengan dugaan mengatur proses persetujuan IPO dengan cara melakukan make up kinerja calon emiten bersama konsultan dan akuntan selama proses persiapan IPO. Apakah ini berarti kualitas prospektus dari PT Golden Westindo Artajaya, calon emiten dengan kode GWAA, pasti lebih berkualitas dibandingkan dengan emiten-emiten yang telah listing sebelumnya? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, PT Golden Westindo Artajaya, calon emiten dengan kode GWAA, bergerak dalam beberapa unit usaha, yaitu yang pertama, perdagangan Artemia atau pakan untuk pembenihan udang dan pembenihan ikan. Artemia merupakan hewan kelompok udang yang hidup di air asin. Mikroorganisme ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan oleh para hatcher atau pembenih udang dan pembenih ikan sebagai pakan untuk bayi udang atau bayi ikan. Yang kedua,
perdagangan pakan ikan hias, baik yang kering maupun yang beku. Yang ketiga, perdagangan peralatan akuarium. Dan yang keempat, produksi pakan beku untuk ikan hias dengan pabrik di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yaitu atas nama PT Kiorin Group Indonesia atau PT KGI. Saat ini, perseroan membagi bisnisnya menjadi dua divisi usaha, yaitu divisi aquaculture yang dikelola oleh perseroan sendiri, yaitu kegiatan usaha yang mencakup perdagangan atas produk pakan untuk pembenihan udang dan pembenihan ikan dengan target pasar hatcher atau pembudidaya udang dan ikan. Pakan pembenihan udang dan ikan yang dipasarkan terdiri dari pakan pembenihan alami atau Artemia dengan merek Golden West dan pakan pembenihan buatan dengan merek Ben Aqua. Yang kedua, divisi akuatik yang dikelola oleh perseroan dan dua entitas anak perusahaan dengan kegiatan usaha yang mencakup perdagangan atas produk pakan ikan hias dengan merek Ikari yang dilakukan oleh perseroan dan entitas anak PT Laku Laris Setiap Hari atau PT LLD. Perdagangan atas produk peralatan akuarium dengan merek EHIM oleh entitas anak PT LLD. Produksi pakan beku ikan hias serta perdagangan atas hasil produksi pakan beku ikan hias yang dilakukan oleh entitas anak PT Kiorin Group Indonesia atau PT KGI. Porsi kepemilikan saham GWAA pada PT KGI sampai saat ini sebesar 49%. Sedangkan pada PT Laku Laris Setiap Hari atau PT LLT, porsi saham GWAA mencapai 99%. Sesuai dengan laporan keuangan pada PT KGI dalam prospektus GWAA, aktivitas penjualan PT KGI baru dimulai pada tahun 2023, meskipun PT KGI didirikan pada tahun 2020. Hal ini berarti PT KGI baru menghasilkan pakan beku pada tahun 2023. Dengan data tersebut di atas, sesuai dengan prospektusnya, menurut saya ada 3 hal yang perlu dicermati oleh teman-teman sebelum mengkolek saham GWAA. Yang pertama, sesuai dengan prospektusnya, tujuan penggunaan dana hasil IPO adalah 41% atau sebesar 28 miliar untuk pembangunan masing-masing 1 unit Artemia Hatching Facility di Lampung dan di Situbondo, termasuk untuk pembelian lahan, untuk konstruksi, dan pembelian peralatan Artemia Hatching Facility. 44% atau 30 miliar untuk modal kerja perseroan, termasuk untuk kedua Artemia Hatching Facility tersebut di atas setelah beroperasi. 15% atau 11 miliar untuk penyertaan pada perusahaan anak, yaitu kepada PT KGI yang terletak di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan kepemilikan saham oleh GWAA saat ini sebesar 49%. Apabila kita ringkas lagi, artinya 85% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembangunan 2 Artemia Hatching Facility dan menambah modal kerja setelah
dua Artemia Hatching Facility tersebut beroperasi. Padahal usaha perseroan saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan pakan untuk pembenihan udang dan pembenihan ikan dengan merek Golden West Artemia dan Ben Aqua. Perdagangan pakan ikan hias merek Hikari. Perdagangan peralatan akuarium merek Ehim. Dan produksi serta perdagangan pakan beku untuk ikan hias. Jadi, dibanding dengan aktivitas usaha saat ini dan fasilitas pabrik yang telah dimilikinya, dapat dipastikan bahwa pembangunan Artemia Hatching Facility atau pembangunan pabrik pakan untuk pembenihan udang dan pembenihan ikan yang direncanakan oleh perseroan merupakan usaha baru. Karena sebelumnya aktivitas usaha perseroan untuk produk Artemia hanya terbatas pada aktivitas perdagangan Artemia dengan merek tertentu. Dengan demikian, proses bisnisnya akan berubah total dari perdagangan menjadi mulai dari budidaya Artemia. Hal ini bisa dianalogikan dengan pedagang telur ayam yang akan IPO lalu untuk membangun peternakan ayam petelur. Dengan demikian, menurut saya, risiko usaha ini cukup besar, mengingat perseroan belum memiliki pengalaman dalam memproduksi atau budidaya Artemia. Sesuai dengan data prospektusnya, proporsi penjualan Artemia atau divisi aquaculture selama 4 tahun terakhir selalu lebih besar dibandingkan dengan proporsi penjualan divisi akuatik. Saat ini terdapat 2 pembeli utama produk Artemia dengan porsi masing-masing lebih dari 10% terhadap penjualannya, yaitu PT Sentral Proteina Prima dan CV Amarta Makmur Sejahtera, yang tentu akan sangat sensitif terhadap kualitas Artemia yang dibelinya. Yang kedua, sesuai dengan laporan keuangannya, atas usaha saat ini yang sebagian besar didominasi oleh perdagangan, kebutuhan modal kerja hanya sebesar 5 miliar. Kebutuhan modal kerja tersebut saat ini telah dapat dipenuhi dengan fasilitas pinjaman kredit modal kerja dari Bank CIMB Niaga dengan limit sebesar 10,9 miliar. Fasilitas letter of credit impor atau LC impor dari Bank UOB dengan limit sebesar 18 miliar dan fasilitas kredit modal kerja impor dari Bank BRI dengan limit sebesar 2,6 juta dolar. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas modal kerja tersebut sangat berlimpah dan dalam 4 tahun terakhir tren penjualan produknya juga menurun. Sepanjang tahun 2022 penjualan turun 9%. Sepanjang tahun 2023 penjualan turun 4%. Dan sepanjang tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 penjualan baru naik 2%. Sehingga dengan demikian dalam 4 tahun terakhir
tren penjualannya masih menurun. Dan yang ketiga, dari kepemilikan aset tetap perseroan, setelah saya bedah, terdapat aset tetap yang tidak produktif dengan porsi yang cukup besar. Bila dihitung dengan pendekatan nilai penutupan asuransinya, proporsinya mencapai sebesar 35% dari nilai buku aset tetap, atau sebesar 25 miliar dari total nilai buku aset tetap yang sebesar 70 miliar. Aset tetap yang tidak produktif tersebut diantaranya berupa 2 ruko dengan estimasi senilai 23,5 miliar dengan status saat ini disewakan. 2 rumah yang belum digunakan dengan estimasi senilai 1,35 miliar dan 3 bidang tanah kosong dengan total luas 5.600 meter persegi. Adanya aset tetap tidak produktif ini bukan hanya berakibat menggelembungkan ekuitas perseroan, namun juga berakibat pemegang saham baru harus menghargai aset tidak produktif tersebut berlipat-lipat sesuai dengan price book value-nya. Net tangible asetnya juga meningkat. Apabila aset tetap tidak produktif ini dikeluarkan dari neracanya, bisa jadi GWAA akan listing di papan akselerasi. Dan bila aset tidak produktif ini dilikuidasi, maka menurut saya GWAA bisa memulai usaha baru dengan dana tersebut. Dan yang ketiga, bila aset tidak produktif ini dilikuidasi, maka menurut saya GWAA bisa memulai usaha baru dengan dana tersebut, sehingga GWAA tidak perlu buru-buru untuk IPO. Nah, menurut saya OJK dan BEI juga harus mempertimbangkan dengan lebih mendalam terhadap emiten yang IPO untuk merintis usaha yang baru, mengingat risikonya cukup tinggi. Apakah dengan kondisi di atas, menurut teman-teman, sudah ada perbaikan dari BEI dan OJK dalam menganalisa prospektus emiten yang akan IPO, dan apakah IPO GWAA masih cukup menarik? Sebagai catatan, dari 34 emiten yang IPO sepanjang tahun 2024, year to date sampai saat ini, kinerja harga saham emitennya pada hari pertama listing 4 saham atau 12% boncos, dengan rata-rata cuan di hari pertama listing sebesar 21%. Sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024, year to date 17 saham atau 50% boncos, 50% saham cuan, dengan rata-rata cuan sebesar 19%. Sampai dengan tanggal 13 September tahun 2024, year to date 17 saham atau 50% boncos, 16 saham atau 47% cuan, dengan rata-rata total cuan sebesar 10%. Artinya masih ada peluang untuk cuan dari saham-saham yang IPO, namun hanya untuk jangka pendek. Jadi, apakah teman-teman mau menarik cuan dari IPO GWAA? Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.